Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuratun Hasanah Zulmi dengan nomor BP 191025-2034. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus makanan tak layak konsumsi. Dalam hal ini, saya memilih topik kerang hijau Teluk Jakarta yang berbahaya. Sebelum kita masuk kepada kerang hijau Jakarta, mari kita bahas mengenai keamanan pangan. Mengkonsumsi makanan yang aman. Manusia memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Dari FAO dan WHO mengatakan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan makanan yang bergizi dan sehat dan juga aman. Untuk menjamin hak asasi manusia tentang mendapatkan makanan yang aman dilakukan dengan pengadaan undang-undang dan juga dibentuk sebuah organisasi khusus. Di Indonesia itu terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini ada untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia terkait pangan. Dan organisasi tingkat dunia untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup dengan pangan adalah Food and Agriculture Organization atau disebut juga dengan FAO. Hak tentang makanan ini dapat berupa seperti hak untuk mendapatkan makanan bersih dan sehat dan juga hak untuk memilih makanan yang sehat. Aspek makanan sangat penting untuk kebutuhan manusia karena sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan untuk kedepannya. Makanan yang sehat adalah hak untuk setiap orang. Oleh karena mendapatkan makanan yang bersih, sehat, bergizi, dan aman adalah hak untuk setiap manusia, maka kasus-kasus terkait keracunan makanan adalah pelanggaran terhadap hak, sehingga ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar tersebut. Di Indonesia sendiri sudah seringkali terdapat kasus-kasus yang menyebabkan manusia menderita oleh makanan yang dikonsumsinya. Hal ini menandakan adanya pelanggaran terhadap hak manusia. Kasus keamanan pangan salah satunya adalah kerang hijau Jakarta dari Teluk Jakarta yang tercemar. Kerang hijau di Teluk Jakarta tercemar logam berat. Kondisi air laut di Teluk Jakarta yang kotor dan keruh menjadi penyebab utama kerang hijau tercemar. Akibat kondisi air laut di Teluk Jakarta tercemar, maka kerang hijau yang berasal dari Teluk Jakarta tidak layak dikonsumsi dan sudah mengandung logam berat yang melebihi ambang batas. Nah, berikut adalah gambar bagaimana kondisi Teluk Jakarta yang tercemar dan sebelahnya ada kondisi kerang hijau yang berasal dari Teluk Jakarta. Logam berat pada kerang hijau ini dapat berupa merkuri, kadmium, timbal, krom, dan juga timah. Jika kerang hijau yang tercemar dikonsumsi oleh manusia, maka akan memicu berbagai macam penyakit seperti kanker, penurunan fungsi hati, kerusakan ginjal, sampai pada kematian. Namun di balik semua itu, kerang hijau masih menjadi makanan favorit masyarakat dan banyak pula nelayan yang tinggal di wilayah pesisir utara Jakarta menggantungkan hidupnya pada kerang hijau. Dari Kompas TV dalam serialnya Jejak Kasus, menjelaskan bahwa dampak mengkonsumsi kerang hijau ini dapat memunculkan gejala seperti mual, muntah, dan juga diare. Nah, dalam jangka panjang ketika logam berat sudah terakumulasi tinggi dapat mengancam organ vital sehingga terjadi penyakit fatal seperti pemicu kanker dan penurunan fungsi hati menjadi kanker hati dan juga penurunan fungsi ginjal. Dampak mengkonsumsi kerang hijau. Logam berat yang terkandung di dalam kerang hijau Teluk Jakarta sifatnya kronis atau tidak langsung menimbulkan masalah ketika dimakan. Namun, dampak logam berat ini baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab inilah orang masih mengkonsumsi kerang hijau yang berasal dari Teluk Jakarta. Dari Yasman, Ketua Departemen Biologi FMIPA UI, menjelaskan bahwa kandungan lain kerang hijau selain logam berat, ternyata kerang hijau ini juga mengandung polycyclic aromatic hydrocarbons atau PAHs. PAHs ini mengandung mikroplastik yang juga berbahaya bila dikonsumsi manusia. Kerang hijau Jakarta berbahaya. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa kerang hijau Teluk Jakarta sangat berbahaya jika dikonsumsi. Daripada makanan kerang hijau dari Teluk Jakarta yang tidak disarankan, lebih baik pilih makanan laut lainnya. Jika Anda orang tinggal di daerah Jakarta dan begitu menyukai kerang, maka banyak pilihan kerang lain yang tersedia atau cari kerang hijau yang sumbernya berasal dari tempat budidaya yang tidak tercemar.
Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon pamit undur diri. Saya Zoratun Hasanah Zulmi dengan nomor BP 1910252034. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.